Naik omset dari 700 juta sampai 3 miliar dikerjain di MEA. Terus gimana sih caranya? Jadi gini, gue tahu ketika di Ramadan kemarin kan ada seller-seller yang naiknya banyak. Tapi kayaknya banyak juga seller-seller ngerasa Ramadan tahun ini sepi ya. Kok nggak kayak tahun-tahun sebelumnya ya? Emang ada yang naik banyak ya dan lain sebagainya. Nah kali ini gue mau ngasih salah satu studi case, salah satu klien yang kita kerjain di MEA dan ini kita bandingin datanya bukan cuma dari sebulan ya. Maksudnya gini, kalau sebulan nggak fair lah. Contoh gini, Ramadan Maret nih kita ngomong nih, gue bandingin sama Februari nggak fair. Tapi gue bandingin perbandingan dari Ramadan tahun 2024 ketika dia ngerjain sendiri sama Ramadan ketika kita bantu kerjain. Fair dong, bener nggak? Sama-sama nih event Ramadan, bahkan 2024 tuh banyak orang bilang lebih ramai dari 2025, bener nggak? Tapi kalau misalnya tim lo jago gitu ya, sebenarnya nggak ngaruh sih mau dimanapun gitu kan. Nah, kayak gimana caranya, apa aja yang kita lakuin? Sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat lo klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi ini dia. Satu, klien yang kita bahas di sini, dia produknya itu adalah sendal. Jadi kalau ditanya, oh itu kalau omset naik banyak pasti produk-produk apa tuh namanya? Pasti produk-produk ini ya, gamis ya dan teman-temannya. Enggak guys, ini produknya sendal. Halo, jadi kalau sendal kagak ngaruh-ngaruh amat juga kali. Ngaruh sih ya, ini buktinya dari 600 juta 3M kan ngaruh banyak ya. Terus apa aja gitu ya, kayak gimana yang dikerjainnya. Ini gue bahas buktinya dulu ya. Ini adalah data bisnis dia. Data bisnis dia, lo bisa lihat 3043 alias 3 miliar 43 juta ya. Di tahun lalu di Maret 2002 di Ramadannya itu kurang lebih 794 juta dan itu pun lagi di tahun lalu tuh dia naik 191%. 2 kali lipat, yang artinya average-nya dia ini kalau naik 200% kan cuman 200 jutaan ya. Bener nggak? Tapi tahun ini naiknya sama kita 530%. Gagal, hampir 6 kali lipat coy. Ya, nah bahkan nih Ramadan tahun sebelumnya 2023 klien ini tuh omsetnya 600-an. Jadi sekarang kita memang lagi agak lagi ada to the moon gitu ya. To the moon, kliennya juga cukup puas dan bahkan dia juga kan kita ada kontrak-kontraknya kan, dia juga langsung perpanjang kontraknya cukup lama ya. Nah terus omset ini tuh datang dari mana sih? Nih gue kasih lihat dulu omsetnya. Ternyata si klien ini ketika kita kerjain itu 2,2 miliar itu dari seller, 800 juta dari affiliate. Dan kebenaran kita megang dua-duanya. Jadi campaign sellernya kita bikin, campaign affiliate kita bikin, sellernya pun kita kerjain gitu. Nah terus untuk si hal penjualannya sendiri, nah lu lihat nih di sini 2,6 juta itu dari halaman produk, 300 juta dari live, 123 juta dari dari kreator. Terus apa yang dikerjain nih? Nah sekarang gini, sebenarnya ini kan kalau gua mau bedah nih, ini tuh ada cukup banyak versi ya, maksudnya cukup banyak versi yang dilakuin, kenapa makanya bisa bagus banget gitu kan. Nah pertama tadi seller melakukan sesuatu, kreator juga melakukan sesuatu. Jadi yang kita bikin pertama adalah kita lihat kan kita ngerjain campaign juga. Jadi dari produk ini kita cari nih kreator-kreator mana aja yang bakal berpotensi. Kreator mana yang berpotensi, ini kita approach, ini kita kontak, dan kita ngajakin. Ini sebenarnya kayak sepele ya, bener nggak? Tapi lu tau gak sih, kontak kreator tuh kan nggak segampang itu ya. Lu ngechatin satu, ngabisin waktu guys, belum tentu dibales. Dan fun fact-nya adalah, kalau kalian ngerasa ngechatin kreator itu susah, jangankan kalian, gua ngontak juga kalau top kreator tuh suka memang rese. Yang kenal aja rese, bisa di chat hari ini, balesnya 3 hari lagi. Dan kadang kalau di posisi gue aja ya, kadang harus di-ghost gitu ya, harus digas gitu kan. Gitu kan. Gue aja harus ngegas gitu. Harus, gue ngerti lah, lo seller pasti lebih sulit lagi. Ya, betul kan? Nah, cuman kalau di kita karena kita cukup punya pool kreator yang cukup banyak, kita di MEA tuh kita punya MCN, kita punya kreator udah pernah kerja sama 5 ribuan. Jadi mungkin buat kita lebih mudah daripada kalian, daripada ketika kalian yang ngerjain. Nah, dari kreator ini kalian lihat di affiliate ini ngasilin 800 juta dan ini naik 5 kali lipat dari sebelumnya. Sebelumnya tuh dia kayak mungkin cuma ngasilin 150 jutaan, sekarang jadi 800
jutaan 5 kali lipat. Kenapa bisa ya? Ibaratnya kreatornya kita kontak, terus kreatornya kita bikinin program-program khusus, kreator tersebut juga diminta buat keaktifannya lebih tinggi, apakah misalnya lewat live-nya, apakah lewat kontennya, ataukah dia lewat share link. Karena gini, lu ngajak kreator kerja sama, terus udah gitu, kak udah gimana kakak aja, mereka bakal benar-benar gimana mereka guys, dan mereka bakal benar-benar udah lost aja gitu. Kebayang nggak? Ini yang pertama yang lu harus tahu. Jadi gua spill apa yang kita lakuin ya. Dikontak, bikin program khusus, bahkan dibikin grup khusus, banyak yang dikerjain buat si satu seller ini. Nah, terus udah gitu sellernya nih. Nah, dari seller kan 2,2 M. Nah, pertama apa yang dilakuin? Yang pasti kalau yang kita lakuin adalah dari setiap produk yang data yang ada, kita mapping. Mana yang paling cocok, mana yang kita perlu gas gitu ya. Budget iklan pasti butuh. Karena kalau misalnya nggak ada iklan ya pasti nggak akan ngaruh-ngaruh juga gitu kan. Tapi budget iklan doang tanpa ibaratnya apa ya, iklan tanpa misalnya penjualan hasil juga nggak ngaruh gitu ya. Ini lo lihat budget iklannya dia itu sebulan tuh 247 juta, dan ibaratnya buat bikin orang langsung spend 240 juta kan nggak mungkin kayak spend dong nanti dapat berapa ya, pokoknya bakal dapat, nggak mungkin dong. Jadi memang kita dari awal juga kita bertahap nih, kita udah bikin nih pola-polanya. Oke, kalau ROAS segini kita gas, kita ROAS segini kita gas. Jadi pertama kita pilih dulu produk-produk mana aja yang konversinya tinggi, yang bakal bagus. Dari pertama udah kita bikin pool produk. Misalnya lo punya 100 produk, kita bikin 15-20 produk yang bakal bisa. Nah, produk ini nanti kita bikin campaign-nya, kita bikin iklannya, dan iklannya itu dibagi. Kebayang nggak? Ada yang memang, oh ini kita ngetes, ini yang udah yakin bagus. Nanti dia lihat, oh ini bagus nih, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Ini nggak bagus, ini ganti. Ini ada yang perlu diotak-atik nggak? SKU-nya ada yang perlu dirombak nggak? Ada yang diapain nggak? Dan kita punya standar kayak ROAS-nya harus berapa sih? Gitu loh. Kalau di sini kalian lihat di data, itu ROAS-nya itu 12,3 gitu ya. Ini kan secara keseluruhan. Nah, tapi kalau secara per produk bisa jadi banyak yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kan ada yang jelek dan itu matiin yang jelek kan, iklan itu kan, bener nggak? Nah, ROAS inilah yang kita jaga. Gitu ya, ROAS-nya kita jaga, kita lihat kita punya standar sekian, udah gitu. Ini kan standarnya nggak mungkin gue bilang ya. Gue nggak spill segitunya ya, jangan berharap lu segitunya disuapin nih. Nah, kita punya standar ROAS-nya kurang lebih kayak gimana yang memang udah sepakati sama klien. Jadi kita jalan terus, jalan begitu tiap ada kita minta kak ini upgrade budget lagi, tambah lagi di produk mana. Itu yang digas terus, dan akhirnya dalam 1 bulan kita keluar 250 juta sekian. Ngasilin di sini totalnya tuh 3,1 dari iklan. Tapi kan kalau realnya kan spread ya. Ada yang udah klik iklan, nanti dia klik live atau klik mana jadinya ke affiliate. Ada yang udah dari iklan, misalnya nanti belinya nanti larinya kemana, tapi di iklannya tetap kecatat gitu ya. Jadi itu dia tadi nih beberapa hal yang dilakuin, dan hasilnya apa ya, ternyata di iklan sama di data bisnis ada beda dikit sih ya. Mungkin ada produk-produk yang cancel, nggak kekirim, makanya itu yang dilihat di iklannya 3,1 kok realnya 3,4, karena kalau lihat di sini pesanan dibatalkan aja 2.200. Artinya cukup banyak juga nih order yang batal gitu ya. Tapi order yang batal segitu juga masih menghasilkan penjualan bersihnya di kurang lebih angka 3 miliaran. Jadi di sini benar-benar kalau soal mengelola ini ya, kita memang benar-benar melihat dulu tokonya seperti apa, produk yang dipilihnya kayak gimana, apa yang harus di mapping produk, targetnya seperti apa, iklannya kita jalanin, channel live-nya kita jalanin, channel affiliate-nya kita jalanin, terus udah gitu kita pantau juga kayak misalnya ketika konversinya itu harus berapa persen, CTR-nya berapa persen, mana yang kurang, mana yang ini kesannya kayak gampang ketika gua cerita, tapi ini 1 bulan penuh loh ketika dikerjainnya, benar-benar 1 bulan yang bisa dibilang cukup melelahkan dan hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi insight-nya apa nih kalau buat kalian yang gue pengen dong kayak gitu, gimana caranya? Gue sering bahas, lu bikin dulu nih kayak mapping produknya. Udah ke mapping belum? Udah ke mapping, nah trafficnya mau dari mana nih? SKU-nya udah oke belum? Kayak evaluasi nggak? Kekerjain nggak? Ketika lu bisa ngelakuin itu semua, itu bisa kok lu kerjain sendiri. Tapi biasanya kalau kalian sambil ngurusin sama produksi, sama ngurusin pengiriman, sama ngurusin supplier segala macem, bukannya nggak bisa, tapi lu bisa gila ketika ngerjain itu semua. Jadi daripada lu pusing, mendingan udah sini kita bantu kerjain aja biar lu bisa fokus sama yang lain, dan hasilnya bisa ceritain. Kalau bisa lebih gede, kenapa enggak? Bener nggak? Kasih tahu pendapat lu di komen, jangan lupa like dan share.